Dr. Tifa Fauziasuma merasa kapok dan berharap ini adalah terakhir kalinya, walaupun toh ini adalah pernyataan pertama kali berurusan dengan Polda Metro Jaya. Dia berharap agar ini adalah merupakan hari terakhir kalinya. Tentu saja hal ini menjadikan ketakutan tersendiri bagi Tifa Fauzia. Dan inilah beritanya, kita dengarkan sama-sama mengenai berita Tifa Fauzia. Kasus ijazah Jokowi. Dr. Tifa curhat baru pertama kali masuk Polda Metro. Tifa Fauziasuma atau yang lebih dikenal sebagai Dr. Tifa mengungkapkan pengalamannya diperiksa di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Tifa diperiksa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, sehubungan dengan tudingan ijazah palsu. Ketika diwawancarai oleh pakar hukum tata negara, Refli Harun, Tifa mengaku masih newbie atau pemula dalam kasus hukum. Bahkan masuk Polda pun, saya baru pertama itu. Loh, Polda Metro Jaya gitu, kan? Kata Tifa dalam video yang tayang di kanal YouTube Refli Harun, Minggu, 25 Mei 2025. Dia berharap pemeriksaan beberapa waktu lalu tidak hanya menjadi yang pertama, tetapi juga yang terakhir bagi dia. Karena nature saya adalah seorang peneliti, tentu saja, pemeriksaan itu pengalaman pertama dan sesuatu yang tidak saya ketahui. Kemudian kalau saya menjalani, saya menjadi tahu itu kan sesuatu yang sangat menarik, ujarnya menjelaskan. Iya, itulah berita mengenai Tifa Fauzia yang berharap ini adalah yang terakhir kalinya untuk berurusan dengan pihak kepolisian, dikarenakan mungkin dia takut juga ya masuk penjara begitu ya, sehingga dia berharap ini adalah merupakan hal terakhir kali, walaupun toh ini adalah merupakan newbie atau pendatang baru dalam hal berurusan dengan pihak kepolisian. Dan inilah wawancara atau vlog dari Refli Harun yang mempertanyakan kepada Tifa, periksa oleh polisi kan begitu. Iya. Lalu nasihat-nasihat strategi yang dibilangin lawyer dan lain sebagainya, itu gimana perasaannya gitu? Perasaan dulu. Nah, sebagai orang yang newbie. Ya kan? Newbie di dalam dunia perkara ya kan? Silakan Dok. Bahkan masuk Polda pun saya baru pertama itu loh. Oke. Nah, Polda Metro Jaya gitu kan. Ternyata tuh saya mau ngomong sesuatu tapi nanti dirubah. Dirubah di? Gini loh. Enggak sih, nggak usah ngomong. Nanti Oke. diubah apa namanya? Kalau saya ngomong nanti besok pagi saya takut diubah ininya. Diantisipasi nanti. Diubah peraturan. Jadi nggak usah ngejarin ngomong aja deh. Oke, jadi yang menyebabkan malah tidak menguntungkan publik gitu. Ya, tidak menguntungkan publik. Oke ya, tapi ini apa? Pengalaman, dan mudah-mudahan ini pertama dan terakhir lah ya masuk ke sebuah ruangan pemeriksaan begitu. Iya. Karena memang nature saya adalah seorang peneliti, ya. Tentu saja pengalaman pertama dan sesuatu yang tidak saya ketahui, dan kemudian kalau saya menjalani, saya menjadi tahu, itu kan sesuatu yang sangat menarik. Iya. Ya, jadi despite saya memenuhi undangan dari Polda Metro Jaya sebagai tidak jelas juga sebagai apa, tapi intinya itu ya. Tetapi intinya saya excited gitu ya. Saya excited sebagai peneliti. Iya. Saya jadi tahu ada dapat data-data baru dan valid karena saya. Ya, itulah pernyataan Tifa Fauzia yang merasa kapok ya, tidak ingin berlanjut dengan proses hukum selanjutnya. Kelihatannya dia mengatakan inilah yang terakhir kali, walaupun dia mengatakan newbie atau pendatang baru dalam hal proses hukum di Polda Metro Jaya. Dia berharap kasusnya cepat selesai dan ini adalah merupakan hal yang terakhir kalinya. Sementara Pak Joko Widodo menanggapi pernyataan Roy Suryo yang akan melanjutkan laporannya ke Komnas HAM sudah ya, kemudian ke Kompolnas, dan ini tanggapan Pak Joko Widodo. Pak Roy Suryo mau melaporkan penyidik Pak karena tidak percaya sama ijazah. Ya, DM nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, yang mau dipercaya siapa? Ya.
Ya, rumah Roy Suryo didemo oleh sebagian besar warga di depan rumahnya Pak Roy Suryo begitu ya. Jadi ini adalah berita di mana Roy Suryo rumahnya dapat kepungan dari warga dikarenakan Roy Suryo disinyalir membuat berita bohong begitu ya dengan mafinah Pak Joko Widodo. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo telah menyebar hoaks dan fitnah pada Presiden RI ke-7. Menurut mereka, tindakan yang dilakukan Roy Suryo merupakan tindakan tak beretika dan membuat gaduh negara. Kita membenci sifatnya Roy Suryo yang seperti binatang itu. Sifat Roy Suryo seperti binatang. Waduh, dipukuli di fotonya kan. Dibakar, Mas. Ini adalah bentuk kemurkaan ya. Bentuk kemurkaan masyarakat Indonesia, masyarakat Malang Raya terhadap Roy Suryo, perusuh negara. Roy Suryo perusuh negara. Betul banget. Bakar, bakar, bakar Roy Suryo. Bakar Roy Suryo sekarang juga. Bakar, bakar, bakar Roy Suryo. Bakar Roy Suryo sekarang juga. Itu palsu, hampir seluruh rakyat Indonesia jutaan. Admin, sorry, gua stit postingannya, ya kaget gua. Lagi nyoba baju baru tuh labelnya masih ada ya. Tiba-tiba lewat di beranda gua tuh. Sorry bang, ya gua panggil abang aja lah ya. Abang mengatakan hampir seluruh rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Oke bang, saya kunci kata itu ya, saya kunci. Boleh nggak bang? Saya minta data fake-nya. Secara fakta, bukan abang nyuruh ngelihat media sosial inilah itulah, buktikan saja. Ya nggak bisa bang, ya nggak bisa begitu. Banyak buzzer bang, banyak buzzer. Ya nyatanya apa? Gua sering membuat postingan ya terkait masalah ijazah palsu ini. Saya minta postingan saya itu di-state, sampai detik ini belum ada yang bisa men-state postingan saya untuk menyanggah apa yang saya sampaikan. Nah ini abang klaim seluruh rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Kenapa 4 orang klien abang aja yang dilaporkan, kira-kira begitu? Saya nggak mau nanya yang jutaan rakyat Indonesia itu bang. Yang 4 klien abang ini bisa nggak membuktikan ya ijazah palsunya itu mana? Ya, ini loh bang, jangan teriak-teriak ijazah palsu, tapi bukti ijazah palsunya itu mana? Jangan lucu lah, mana, ya. Jangan di-framing lah, lucu. Ya, menuduh ijazah palsu tapi minta membuktikan yang asli, ini lucu. Pemikiran dari mana seperti ini? Iya. Ya, dasarnya nggak masuk logika. Gua nuduh tapi gua minta buktiin yang palsu, apa yang asli. Mestinya gua nunjukin ini lu yang palsunya, bukan minta gua yang aslinya. Ya, gua nuduh nih, sementara gua minta yang aslinya. Mestinya kan gua nih ya palsu ya, ijazah lu ya, kan begitu mestinya. Ini enggak nuduh ijazah palsu, justru minta orang lain untuk membuktikan yang asli, kan lucu. Tolong lucu, ya bang, yang klaim seluruh rakyat Indonesia itu mana bang? Jangan pakai media sosial bang, itu bukan tolak ukur, media sosial bukan tolak ukur. Ya, sekali lagi jangan